Kreativitas Mahasiswa atau yang biasa disebut juga dengan PKM merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, guna untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Nah, teman-teman, cikal bakal PKM muncul pada tahun 1997 dengan diadakan Karya Aktif Mahasiswa atau KAM dan digabung dengan program pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi. Pertama kali diadakan pada tahun 2001 dan Pekan Ilmiah Mahasiswa atau PIMNAS dilaksanakan pada tahun 2002. Dalam PKM ini awalnya terdapat 5 jenis, yaitu PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMI. Namun PKMI pada Januari tahun 2009 dibagi menjadi PKMAI dan PKMGT. Sedangkan pada tahun 2018 ditambah lagi PKMKC dan pada tahun 2019 kemarin ditambah PKMGFK. Pada dasarnya, semua bidang PKM mensyaratkan adanya ide kreatif mahasiswa sebagai salah satu unsur penilaian utamanya. Secara garis besar, PKM dikelompokkan menjadi 3, yaitu PKM 5 bidang terdiri dari PKMP, PKMM, PKMK, PKMT, dan PKMKC. Kemudian yang kedua yaitu PKMAI dan PKMGT. Dan yang terakhir adalah PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau yang sering disebut dengan PKMGFK. Nah, secara umum semua jenis PKM ini topiknya tidak dibatasi, namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Nah, berikut penjelasan mengenai jenis-jenis PKM secara spesifik. Yang pertama adalah PKMM. Intinya adalah program kreativitas mahasiswa yang fokus untuk membantu masyarakat. Program yang diajukan ini berupa program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan pelembagaan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah PKMP. Nah, intinya adalah program kreativitas mahasiswa berupa penelitian. Penelitian bisa berlatar belakang sains atau sosial. Yang berikutnya adalah PKMK, adalah program kreativitas mahasiswa yang menghasilkan produk komersial. Kemudian PKMT, intinya yaitu program kreativitas mahasiswa yang menghasilkan teknologi. Teknologi yang diciptakan ini berguna bagi suatu mitra atau institusi tertentu. Kemudian PKMKC, intinya adalah menciptakan penciptaan yang didasari karsa dan nalar mahasiswa. Program ini bersifat konstruktif dan harus mampu menghasilkan suatu sistem, desain, model atau barang atau prototipe dan sejenisnya. Kemudian adalah PKMGT. Nah, intinya adalah program kegiatan mahasiswa yang membantu permasalahan bangsa berupa gagasan tertulis. Kemudian ada PKMAI, adalah artikel ilmiah yang bersumber dari kegiatan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sendiri. Kemudian ada PKMGFK, yaitu bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Terima kasih. Seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS, kecuali PKMAI berupa artikel ilmiah. Tahapan dimulai dari diterbitkannya pedoman PKM oleh Ditjen Bermawa. Lalu proposal PKM disusun oleh mahasiswa, lalu diunggah, divalidasi oleh dosen pembimbing, serta disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Usulan tersebut kemudian dinilai oleh Ditjen Bermawa. Usulan yang diterima kemudian akan didanai untuk PKM 5 bidang, sedangkan untuk PKMAI, GT, dan GFK akan diberi insentif. PKM 5 bidang
yang sudah didanai, kemudian dilaksanakan dengan membuat catatan harian dan laporan kemajuan yang akan divalidasi dan disahkan. Laporan kemudian akan dinilai oleh Ditjen Bermawa lagi, lalu dilakukan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang atau PKP 2. Laporan akhir kemudian disusun, divalidasi, dan disahkan oleh perguruan tinggi, yang kemudian akan dinilai. Peserta yang lolos ke PIMNAS kemudian akan ditentukan. Untuk PKM GT, AI, dan GFK, PKM GT yang lolos ke PIMNAS akan langsung ditentukan oleh Ditjen Bermawa. Sedangkan PKM AI sekali lagi tidak mengikuti PIMNAS. PKM GFK akan mengunggah laporan yang divalidasi dan disahkan perguruan tinggi. Peserta PKM GFK yang lolos ke PIMNAS kemudian akan langsung ditentukan oleh Ditjen Bermawa. Yang saya rasakan sendiri ya saya senang ya, karena bertemu dengan teman-teman baru, terus bisa dapat pembimbing yang keren-keren. Terus bagaimana tips dan trik? Jadi one and for all itu adalah ketelitian yang sudah ada teman-teman. Jadi sebelum memulai PKM itu ada beberapa teknis seperti spasi, ketentuan penulisan, judul, font, dan lain-lain. Jadi itu dalam tahap pertama di proposal sebelum lolos pendanaan itu kalian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di websitenya atau buku panduannya. Nah kalau misalnya kalian untuk ketentuannya aja salah, sebagus apapun ide kalian, sebaik apapun itu tetap akan tercoret. Jadi tahap pertama adalah teliti, setelah itu baru ide. Jadi teliti dulu benar-benar, jangan sampai kayak ada pernah kejadian karena satu masalah kecil, karena ada spasi yang salah jadi nggak lolos, kan rugi banget kan, udah ide sangat bagus. Terus yang ketiga itu bagaimana membuat inovasi yang menarik. Inovasi yang menarik itu yang pertama bisa kita mulai dari sesuatu yang simpel, keprihatinan kita di lingkungan kita, seperti mungkin kita prihatin terhadap lingkungan atau daerah rumah atau mungkin perkampungan kita, kompleks. Nah itu bisa dimulai. Ya kemudian saat kita melihat satu masalah tersebut, kita bisa breakdown nih, atau kita bisa menciptakan solusi apa yang bisa dilakukan untuk masalah yang sekitar kita ini. Lalu bisa kita konsultasikan dengan dosen pembimbing karena yang memiliki istilahnya pandangan lebih atau insight-insight lain. Terus yang keempat menceritakan bagaimana bisa keinginan lolos PKM. Sebenarnya untuk keinginan mendapatkan PKM itu di awal itu nggak ada sih. Jadi kenapa ingin ikut sebenarnya karena diajak sama teman saya namanya Yohan. Awal kepaksa dalam sudut yang positif, dan akhirnya aku ikutan dan puji Tuhan bisa lolos pendanaan walau mungkin belum jodohnya masuk PIMNAS. Terima kasih. Rasanya ngikut PKM capek, tapi itu seru juga gitu, seneng soalnya dari yang nggak tahu jadi tahu, jadi nambah wawasan, pengalaman juga pasti, sama dibimbing sama dosen-dosen juga jadi enak gitu. Lalu tips and trick buat teman-teman yang mau mengikuti PKM. Pertama, ikuti benar-benar pedoman PKM. Baca dan terapkan dengan teliti semuanya, mulai dari isi konten ditentukan maupun sampai format penulisan. Soalnya salah format penulisan itu pun bisa sangat fatal. Lalu yang kedua, banyak-banyak deh konsultasi sama dosen, sama cutting maupun junior yang punya pengalaman atau interest di bidang yang kamu bahas di PKM-mu. Soalnya dari situ kita bisa dapat nih banyak sudut pandang dari berbagai orang tentang bagaimana cara penyelesaian dari masalah yang ada di PKM-mu. Lalu yang ketiga, ini lebih ke masalah teknis. Kalau misal besok teman-teman mau ngumpul laporan atau proposal, itu kan kita pakai web simbol mawa ngumpulnya. Nah ngumpulnya jangan mepet-mepet deadline, soalnya H-3 deadline itu biasanya web simbol mawa suka down, rawan banget down. Jadi kalian nggak bisa ngumpul. Jadi saranku H-minggu itu kalau bisa sudah difikskan, udah siap tuh yang mau dikumpul, jadi bisa dikumpul segera mungkin. Seperti itu. Lalu cara membuat inovasi yang menarik. Nah menurutku ini misalnya teman-teman mikirnya susah ya buat ide-ide PKM tuh, karena kita nggak kreatif, nggak bisa mikir yang besar-besar gitu, nggak bisa mikir yang proyek inovasi yang wah-wah banget. Itu nggak masalah,
Kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil, jadi bisa cari masalah yang ada di sekitar kita. Lalu dari situ kalian cari tahu apa saja solusi yang bisa kalian tawarkan. Karena justru menurutku dari masalah yang sepele itu, yang nggak terpikirkan oleh orang lain untuk diselesaikan, nah itu menjadi nilai inovatif bagi PKM kalian. Gitu. Lalu yang keempat, bagaimana bisa ada keinginan untuk PKM. Nah awalnya itu dengerin cuttingnya yang pernah ikut PKM, dari situ tertarik, lalu nggak ada nyoba sih, cuma tertarik doang. Kemudian kemarin pas banget Univ sama Prodi lagi gencar-gencarnya ngajak mahasiswa buat ikut PKM. Ya udah deh nyoba, dari awalnya cuma nyoba-nyoba, lama-lama kok garapnya seru juga gitu ya, dan puji Tuhan bisa lolos pendanaan gitu. Hai, perkenalkan aku Jana Gata, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2017. Senang sekali rasanya diberi kesempatan untuk dapat berbagi sedikit cerita aku ikut kegiatan PKM ini. Awalnya aku ikut kegiatan PKM ini karena kita tahu bahwa kegiatan PKM ini merupakan salah satu ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Kemendikti yang diikuti oleh seluruh universitas di Indonesia, yang pastinya juga menambah poin spama kamu sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas Anambarjaya Yogyakarta. Di balik itu semua, pengalaman yang aku rasain selama kegiatan PKM ini rasanya deg-degan pastinya, karena kita tahu bahwa kandidat di PKM ini itu berasal dari semua universitas di Indonesia. Tapi di balik itu semua rasanya senang sekali karena kita benar-benar didukung oleh universitas. Kita nantinya akan dibimbing oleh tim penalaran universitas maupun tim UKM PKM, sehingga kalian nggak perlu khawatir lagi karena kita benar-benar dibimbing oleh tim-tim yang sudah berpengalaman dalam membimbing atau mengikuti kegiatan PKM ini. Nah, inovasi menarik yang bisa kalian dapatkan untuk ikut kegiatan PKM ini itu sebenarnya gampang banget. Inovasi yang bisa aku sarankan itu coba kalian lebih aware sama lingkungan sekitar kalian, permasalahan-permasalahan kecil yang ada di lingkungan sekitar kalian yang bisa kalian tuangkan solusinya atau idenya. Nah, karena kita tahu kegiatan PKM ini itu merupakan kegiatan kreativitas mahasiswa, ide kecil kalian itu ditampung oleh mereka dan nantinya akan didanai supaya ide kalian itu dapat menjadi solusi yang berguna bagi lingkungan masyarakat di sekitar kalian. Nah, aku juga akan berbagi tips and trik buat kalian untuk ikut kegiatan PKM. Tips yang pertama perhatikan baik-baik format penulisan laporan pengajuan kalian, karena itu merupakan salah satu syarat terpenting sebagai penentu apakah proposal kalian nantinya akan dinilai oleh dewan juri untuk dapat didanai atau tidak. Dan yang kedua, perhatikan timeline serta aturan-aturan sudah disediakan oleh Kemendikti supaya kalian tidak ketinggalan jadwalnya maupun tidak ketinggalan satu step pun dalam mengajukan kegiatan PKM ini. Itu aja sih dari aku. Semangat buat kalian mau ikut PKM, pasti bisa. Oke, apa yang dirasakan selama ikut PKM gitu ya. Kalau selama ikut PKM sebenarnya asik gitu, tapi memang ya namanya juga lomba ya, pekan kreativitas mahasiswa mesti ada capeknya juga, kita dikejar deadline, dikejar waktu, harus ada revisian juga. Tapi untuk pengalaman PKM-nya sendiri itu sebenarnya menyenangkan karena teman-teman UKM-KM dari UAJY dan juga dosen-dosen pembimbing kita tuh bantu banget. Misal untuk ngurus berkas, ngirim-ngirim berkas, buat akun dan lain sebagainya itu dibantu. Jadi ya mesti ada senang, mesti ada asiknya, tapi juga ya banyak tantangan dan ada capeknya juga, lumrah lah. Tips trik ikut PKM apa ya? Yang pertama tuh kalian harus yakin sih, atau ibaratnya yakin duluan. Kalau kalian tuh wah aku mau ikut, yakin dulu. Jadi jangan ragu-ragu lah, coba aja dulu. Kalau istilah kasarannya tuh nekat sih yang penting. Nah, tapi juga nekatnya dibarengin sama komitmen. Jadi kalau kalian udah memang mau maju ke PKM ya lakuin sampai selesai. Kalau kalian udah ngambil langkah awal untuk daftar, untuk ngasih proposal kalian ya harus sampai rampung, entah itu menang atau kalah harus komit di situ gitu. Cara membuat inovasi yang menarik di PKM. Mungkin karena dari tempat kami itu PKM AI ya, jadi bentuknya itu artikel ilmiah, mungkin kita harus bisa lihat sekitar kita dulu, jadi nggak usah lihat kejauhan, coba di sekitar kita ada hal menarik apa sih, ada permasalahan apa sih yang kita temui di sekitar kita, hal-hal yang menggelitik itu bisa jadi ide yang bagus. Justru malah karena itu ada di sekitar kalian, ada di sekitar kita,
kita lebih aware dan bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam akan hal-hal itu daripada kita nyari permasalahan atau inovasi yang jauh dari lingkungan di sekitar kita gitu. Lalu, manfaat dari kegiatan PKM AI yang kelompok kami rasakan ialah bahwa kegiatan PKM AI ini dapat melatih mahasiswa untuk membaca dan menjawab suatu fenomena yang ada di masyarakat. Nah, hal ini membuat mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menanggapi suatu fenomena yang ada. Nah, yuk ikut PKM AI.